Selamat malam, salam sejahtera bagi ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berjumpa pada ibadah renungan malam edisi pada tanggal 30 November 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau memelihara dan menolong kami hingga pada saat ini. Sebelum kami menikmati malam ini untuk beristirahat, kami mohon pimpinan dan urapan-Mu lewat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara dan seluruh jemaat-Mu yang mendengar, agar semuanya ini Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita saya pilih dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25 dengan satu perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat
yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nanti Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia telah bisu. Ketika selesai jangka waktu itu, jangka tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak dapat menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita ini kita akan merenungkan dalam satu tema, yakinlah. Yakinlah merupakan suatu ketegasan untuk percaya sungguh-sungguh berkaitan dengan firman Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, dan kehidupan setiap orang percaya. Kita selaku manusia siapa saja, kalau menghadapi pergumulan atau persoalan-persoalan dalam hidup seperti sakit, penyakit, masalah kebutuhan hidup sehari-hari, atau masalah pekerjaan, belum mempunyai anak bagi yang sudah lama berkeluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua ini pasti menjadi beban pikiran setiap orang. Melalui Injil Lukas yang kita baca malam ini, berbicara tentang kehidupan keluarga Nabi Sakaria dan Elisabeth yang menghadapi pergumulan karena belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Walaupun dinyatakan Allah sebagai orang benar, hidup menurut ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Ayat 6 pembacaan kita tadi. Tetapi mengapa belum menerima apa yang dirindukan dalam keluarganya? Karena Elisabeth mandul dan keduanya telah usia lanjut. Ayat 7 bacaan kita. Selain itu, pergumulan Sakaria dan Elisabeth berat karena ada pemahaman dalam budaya pada zaman itu bahwa orang mandul itu identik atau sama dengan orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, karena dianggap banyak dosa telah dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Hal seperti itu menjadikan Nabi Sakaria seperti putus asa. Bahkan mungkin dia kecewa, tidak yakin akan mempunyai anak. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih,
Satu hal yang pasti bahwa Tuhan setia pada janjinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Hal itu nyata kepada Imam Zakaria ketika melakukan tugas keimamannya. Malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria terkejut dan merasa takut. Namun malaikat berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai Yohanes." Berita yang disampaikan malaikat tidak ditanggapi Zakaria dengan serius dengan alasan, "Aku sudah tua dan istri sudah lanjut usianya." Saudara-saudara, alasan yang dikemukakan oleh Zakaria merupakan tanda ketidakpercayaan bahwa pesannya disampaikan oleh malaikat itu dianggapnya datangnya dari Tuhan. Maka ia meminta satu tanda bukti tentang kebenaran perkataan malaikat. Sikap Zakaria ini menjadikan malaikat seperti marah. Dia bernada marah kepada Zakaria. "Tahukah aku ini Zakaria? Akulah malaikat Jibril yang melayani Allah." Karena ketidakpercayaan Zakaria terhadap pesan dari Tuhan, malaikat memberikan satu tanda yang merupakan hukuman bahwa sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat 20 bacaan tadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, dari kisah kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet, ada beberapa hal yang kita jadikan bahan pelajaran atau bahan perenungan bagi kita. Yang pertama, jangan kita terlalu cepat putus asa atau kecewa kalau kita menghadapi setiap pergumulan, tetapi yakinlah bahwa hari-hari hidup kita diatur oleh Tuhan. Melahirkan dengan usia yang lanjut, ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Tetapi justru Tuhan dengan usia yang lanjut itu, Dia menunjukkannya kepada usia yang lanjut untuk melahirkan. Ini suatu pertanda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jauhkanlah diri kita dari kebiasaan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai cerminan hidup. Yang ketiga, yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa setia dan taat kepada Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Yang keempat, sadarilah bahwa jalan pikiran kita terbatas, tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah tidak terbatas. Yang kelima, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Untuk itu, ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih, nasihat Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan
dan jauhilah kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami ketika menjalani hidup dan kehidupan kami, menghadapi berbagai kehidupan ini. Sehingga dengan pergumulan itu kami sungguh-sungguh yakin bahwa hidup dan jalan hidup kami dituntun oleh tangan Tuhan, dituntun oleh kuasa Tuhan. Untuk itu ya Bapa, mampukanlah kami Tuhan, kuatkan dan tolong kami, agar supaya kami sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami akan menikmati malam ini untuk beristirahat. Kami mohon Engkau memberkati kami. Jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu pada sepanjang hari ini, Engkau mengampuni kami Tuhan. Agar di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, jemaat Tamalate, dalam berbagai bentuk pergumulan, dalam berbagai bentuk masalah-masalah di dalam kehidupannya, agar supaya kami semua terpelihara oleh kuat kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dengarkanlah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat malam.